Masih bersama kami di sini di babak 10 besar Hafiz Indonesia 2025 Cinta Al-Quran. Dari 10 peserta baru tampil 4, berarti ada 6 lagi. Kali ini akan tampil adalah tim Akil ya. Akil itu tinggal 2, dua-duanya akan tampil. Sulaiman tinggal 1, akan tampil juga. Kita sambut ini dia Alif, Hamzah, dan Izzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sudah siap ya Pak? Izin saya lanjutkan acara. Siap. Oke. Itu atasan Kak Irfa. Di sana ada Alif, 8 tahun dari Medan, hafalannya 4 juz, itu tim Akil. Kemudian ada juga Hamzah, 6 tahun dari Tangerang ke Mesir, kembali lagi ke Tangerang, 3 juz, itu timnya Sulaiman. Dan di sini ada Izzah, 10 tahun dari Tidore Kepulauan, 6 juz, ini timnya Akil. Oke, apakah kalian bertiga sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita mulai dengan Alif. Alif lihat ke belakang dulu. Ini dia soalnya. Ini bagian dari surat apa dan ayat berapa? Apakah A, At-Taghabun 11, atau B, At-Taghabun 12, atau C, At-Taghabun 13? B. B, At-Taghabun 12. Yakin? Yakin. Ya, kita masukkan jawabannya. At-Taghabun 12. Apakah benar? Ya, benar. Alif lihat ke depan. Bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin. Dari ayat itu bacakan ayat sebelumnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bacakan ayat setelahnya. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Cukup. Shadaqallahul azim. Selanjutnya Hamzah. Hamzah lihat ke belakang. Ini bagian dari surat apa dan ayat berapa? Apakah Al-Mulk 23, Al-Mulk 22, atau Al-Mulk 21? C. Al-Mulk 21. Yakin ya? Yakin. Al-Mulk 21. Kita masukkan jawabannya. C. Apakah benar? Ya, benar. Hamzah, bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Dari ayat itu bacakan ayat sebelumnya. Amman hadzal ladzi huwa
إلا في غرور. Bacakan ayat setelahnya. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Cukup. Sadaqallahul azim. Selanjutnya Iza. Iza lihat ke belakang. Ini dia soalnya. Bagian dari surat apa dan ayat berapa? Apakah Al-Baqarah 53, Al-Baqarah 52, atau Al-Baqarah 51? C. Al-Baqarah ayat 51. Al-Baqarah ayat 51C. Kita masukkan jawabannya. Apakah benar? Ya, benar. Iza bacakan Al-Baqarah ayat 51, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bacakan ayat sebelumnya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Bacakan ayat setelahnya. Summa 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Alif, Hamzah, dan Izzah. Boleh tepuk tangan sekali lagi lebih meriah untuk ketiga peserta kita. Hanabila, apakah jawaban-jawabannya semua benar? Jawabannya semuanya benar. Benar, alhamdulillah. Bacaannya gimana? Oke, pertama kita mulai dengan Alif. Coba Alif baca lagi wa athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Di situ waw atau fa? Fa. Fa. Apa? Fa. Ya, tadi Alif membacanya wa, ya. Maupun saat penampilan ataupun seketika disuruh ulang, harusnya fa in tawallaitum. Sudah diberi syafaat, harusnya lebih maksimal dari segi hafalannya, ya. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, buat Alif, ketika lafzul jalalah Allah sebelumnya ada waw atau fa, usahakan wawnya tipis, jangan wallah, wo, ya wa, wallah, ya. Atau misalnya lafzul jalalah Allah di awal, ya, jangan baca Allah, tapi Allah. Semua lafzul jalalah tadi yang sebelumnya ada waw ataupun di permula itu semua dibaca dengan tebal. Itu harus fokus buat Alif. Tapi semangatnya hari ini sudah bagus, Masya Allah, ya. Sudah luar biasa. Hamzah juga hari ini sudah bagus. Yang perlu diperhatikan oleh Hamzah adalah yang pertama, harfal waw yang bertasydid, balajju fi utuwin wa nufur. Utuwin karena dia waw tasydid, ya, jadi harus diperjelaskan, jangan utuwiu, utuwiu. Nah, utuwiu seperti itu, ya. Terus juga perhatikan nafasnya, ya. Kalau memang nafasnya nggak mampu, misalnya tadi amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, nggak nyampe di situ nggak apa-apa, misalnya huwa jundul lakum yansurukum, nanti ulang lagi yansurukum min dunir rahman. Jangan dipaksa itu ya, sampai
gini ya, sampai berdiri gitu ya. Buat Hamzah juga masih ada ra tebal yang kurang perlu diperhatikan. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ra di sini tadi kurang tebal, tapi ra yang lain sudah bagus. Buat Izzah tadi pelafalannya juga sudah makin membaik ya. Karena Nabila sangat suka sekali ketika membaca tsumma takhadtum, dalnya jelas, taknya juga jelas. Tapi perlu diperhatikan saat pelafalan wa antum zalimun ya. Dha fathah, setelahnya ada alif. Kita mengatakan kemarin kita sudah pelajari kalau level tertinggi dalam pengucapan huruf-huruf tebal adalah apabila huruf itu berharakat fathah, setelahnya ada alif mad. Jadi zalimun, jangan dha, harus dijelaskan tebalnya ya. Sama satu lagi buat Izzah adalah ketika membaca wa aghraqna ala fir'auna, ra di situ dia ra mati. Jadi nggak boleh sedikit pun kita kasih qalqalah. Fir'auna. Kedepannya bisa jauh lebih bagus lagi. Insya Allah, terima kasih juga ilmu dan koreksinya Kak Nabila. Selanjutnya Abi Amir, silakan Abi. Tiga-tiganya semangatnya luar biasa. Hamzah semangatnya jangan berlebihan ya. Tadi Alif menebak ayat yang berbunyi Al-Balaghul Mubin. Nah, kata al-balagh itu artinya satu akar dengan kata tabligh, menyampaikan. Al-mubin artinya jelas. Ini menggambarkan bahwa dakwah para nabi itu jelas. Enggak berbelit ke Irfan. Jadi pokoknya gini. Alam ini ada yang punya Allah. Nabi datang ngajarin. Ingat loh, yang punya alam ini Allah, yang menciptakan kamu Allah. Jadi aku datang nih diutus Allah. Ingin ngajarin kamu supaya ikut Allah. Kemudian Hamzah tadi ayat yang ditebak berbunyi in amsaka rizqah. Jadi berkaitan dengan rizki. Yang megang rizki itu Allah. Apapun yang kita miliki sekarang itu dari Allah. Tidak ada kehebatan manusia bisa menentukan rizkinya, nggak ada. Dan Allah tuh maha tahu apapun yang akan kita kerjakan walaupun baru sebatas niat pun ya, Bi ya. Ya, makanya kata ulama atajazun niyah. Kenapa kamu kok bakhil berniat? Misalnya nih Kak Irfan nih, sekarang ini di panggung Hafiz Indonesia. Kak Irfan berniat menemani anak-anak Hafiz, pahala. Berniat belajar ilmu, pahala lagi. Berniat memperkuat persaudaraan, pahala lagi. Berniat bersyiar, pahala lagi. Kata ulama, atajazun niyah, masa hanya berniat kamu bakhil? Ya. Gitu. Jadi berniat kebaikan tuh baru niat aja sudah Sudah ada pahalanya. apalagi kalau langsung dikerjakan juga. Benar.